Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih bersama saya Mr. Ompong ya, di TV Hitam Putih Official. Kali ini kita dalam program Ngompres kembali kedatangan seorang tokoh wisata di daerah Kelurahan Wukir Harjo, Prambanan, Sleman. Jadi di situ ada sebuah lokasi alam yang luar biasa. Bahkan sejak saya kecil tuh memang buat tempat kunjungan kita gitu loh. Nah, monggo nanti namanya adalah Bapak Agus, tapi nanti lebih jelasnya mungkin Bapak Agus akan menjelaskan apa sih sebenarnya wisata alam yang ada di situ, dan konon kabarnya juga sebagai penopang dari desa wisata lainnya yang ada di wilayah Yogyakarta. Bahkan ini berbeda karena alam dan berbau air. Lebih jelasnya nanti bisa jelaskan oleh Mas Agus. Monggo Mas Agus, apa kira-kira yang sebenarnya punya program apa toh? Nek saya tahu tuh nek rasa lagi curug ya, curug di bahasa Jawa. Nek kuwi air terjun bahasa Indonesia. Air terjun. Nah, napa niku ceritane niku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selamat malam teman-teman semuanya, pecinta TV Hitam Putih Channel. Perkenalkan, nama saya Agus Waluyo, sebagai pengelola dalam wisata Curug Kembar. Oh, Curug Kembar. Iya. Oke. Curug Kembar. Kenapa dinamakan Curug Kembar? Iya. Itu karena di situ ada air terjun 2. Air terjun 2. Kembar itu ada di daerah Prambanan Utara, kan ada Candi Kembar di Pelausan. Ya. Nek kenal Curug Kembar. Curug Kembar. Oke, terus ada 2 mana? Air terjunnya itu ada 2 mengalir kurang lebih sekitar 30 meter tingginya, 30 sampai 40 meter. Itu jadi untuk tinggi juga ya berarti ya. Wukir Harjo mempunyai destinasi wisata berupa air terjun Kembar. Dan kita namakan Curug Kembar. Nah, untuk saat ini itu sing kelola sinten niku? Untuk saat ini dikelola oleh Pok Darwis. Kelompok sadar wisata yang ada di Wukir Harjo. Dan Pok Darwis itu dinamakan Sekar Kandil. Wow, Sekar Kandil ngeri malam Jumat iki. Sekar itu kembang kandil itu sudah kembang kandil. Harum mewangi. Harum mewangi. Iya, memang seperti itu tujuan dari anak-anak Pok Darwis itu seperti itu. Iya. Memang ini agak berbeda memang di mana-mana. Kalau di daerah Prambanan itu alam, view gitu kan. Yeah. Tapi ternyata ada curug yang di Prambanan Ladok Selatan nggih, perbatasan kali Gaya Marjo napa pripun niku? Perbatasan sama Gaya Marjo. Kalau ke sana perbatasan sama Sumberharjo, sama Bantul. Jalurnya pundi niku Pak, leres niku? Itu jalurnya itu kalau dari arah Prambanan itu kita yang arah Wukir Harjo. Itu ada di Google Map ada kan. Itu nanti dari Jalan Prambanan Piungan sekitar 3 sampai 4 km. 3 sampai 4 km. Iya. Oke. Nah, kita memunculkan Curug Kembar ini tujuan kita adalah nanti bisa kita kerjasama dengan yang sekarang sedang dirintis oleh teman-teman yang ada di Pereng Sumberharjo. Itu kan ada desa wisata Pereng, Abiyudaya Dayu atau apa itu. Nah, itu nanti ada keterkaitannya. Jadi ketika melakukan outbound mungkin itu bisa menyambung lewat susur sungai. Itu nanti pas di bawah air terjun itu. Oh, pas banget. Jadi airnya nyambung sama yang di bawah. Oh, iya. Jadi ada kesinambungannya. Sama itu ya Pak, di sini ada namanya Jeep Wisata Siva Plato itu juga sebagai penghubung juga. Itu nanti untuk Jeep Wisata itu bisa dari Candi Ijo. Itu kan satu jalur. Sama nanti ke Bukit Lumprit. Terus nanti turun ke bawah ke Pereng, Bukit Retabis. Mampir dulu ke Bukit Retabis. Nanti turun lagi mampir ke Curug Kembar. Curug Kembar ke desa wisata Pereng, baru kemudian nanti ke Rumah Dom. Itu memang perjalanannya penuh dengan tempat-tempat wisata. Iya. Ya itulah bedanya wilayah di Prambanan Selatan. Memang sekarang tuh Bupati Sleman mempunyai program kalau nggak salah wisata Sleman tuh khususnya wisata di Sleman Timur. Berarti wilayah sini ini ya. Oh, luar biasa. Nah itu dari kapan nih Pak Curug Kembar itu dimulai nih? Itu sebetulnya
sejak 2017 sudah ada. Sudah 2017. Terus Tapi saya pernah dulu waktu masih bukan kecil sih, apa namanya, 10 tahun yang lalu saya Iya. kesini sama keluarga naik jalan-jalan ke atas ke situ juga sih memang. Iya. Itu juga sudah dibuka kalau tidak salah. Kalau 10 tahun yang lalu itu memang kita sudah mengenalkan sama warga sekitar. Ada tulisannya soalnya curug kembar ya rasa. Itu ada. Kita kemarin membuat plang di situ, papan nama, dan banyak sekali yang hadir di situ. Dan untuk saat ini pembangunan yang kita utamakan taman, ya taman yang di atas curugnya itu. Karena untuk jalur yang ke bawah itu membutuhkan banyak sekali biaya. Karena terlalu terjal dan juga harus membersihkan tanaman-tanaman hutan. Karena di situ masih banyak pohon-pohon besar itu. Nah, untuk menuju ke curug niku pirang meter nih Pak dari atas ke bawah ini Bu? Ya sekitar 150 sampai 200 meter. Nggak terlalu jauh ya? Iya, nggak terlalu jauh. Jadi dari pinggir jalan pun kelihatan nih. Kelihatan. Oke. Kalau nanti sudah dibuka, karena di situ kan ada tanaman-tanaman, pohon-pohon kayak pohon jati, pohon mahoni itu kan masih banyak. Jadi perlu pembukaan lahan untuk jalur ke bawah itu. Memang sekarang kita planningnya mau membuka yang bawah karena untuk tamannya sudah kita bikin. Nah itu kan berarti kan ada kesadaran wisata di warga dan apa itu ceritanya gimana kok bisa memang karena memang ada bersih ada apa memang nyambung memang punya konsep ayo kita ramaikan wisata bagaimana itu Pak? Karena dari pihak dinas pariwisata Sleman itu kan yang prioritas itu untuk wilayah Sleman itu kan yang di timur, terus Prambanan milihnya. Nah, Prambanan itu kan sebagian yang kayak Sumberharjo, Wugirharjo, dan juga Sambirjo itu kan menjadi prioritas juga kan. Akhirnya kita dengan pemerintah desa itu kemarin ada semacam obrolan, kemudian bagaimana kalau Curug Kembar itu dikembangkan lagi lebih bagus. Siap. Oke, salut sekali. Jadi kemarin ada Desa Saporang dengan Pak Karmin, terus kemudian ada juga yang seni-seni budaya ketoprak itu sekarang juga ada Curug Kembar. Jadi Curug Kembar ini memang salah satu sebagai penambah fasilitas destinasi Iya. Destinasi wisata itu namanya. Destinasi wisata. Oke. Lah apa yang kira-kira mau dijual dari Curug Kembar kepada pemirsa TV Hitam Putih Official supaya terkunjung nih Pak? Ada rencana program-program apa ke depannya itu? Kalau kita untuk kedepannya kita menampilkan spot spot alam. Karena di Curug Kembar itu yang jelas ada air terjun, di bawahnya ada palung-palung itu loh, palung-palung ada batu bolong atau gimana itu? Memang aliran sungai itu kan batuan terus di batuan itu ada lubang-lubang itu sekitar diameter 5 meter, ada yang diameter 6 meter gitu kan ada terus. Nah itu waktu kecil dulu memang sering buat mandi, sering buat istilahnya kalau Jawa ciblon. Nah itu banyak ciblon di situ. Nah setelah kita gede kok mengamati itu kok kayaknya kok bagus untuk wisata yang saat ini. Iya. Itu nanti kan ke bawah ada sekitar 5 sampai 6 luasannya palung. berapa tuh? Luasannya tempat wisata Curug Kembar itu luasan totalnya. Kalau luasan yang di tamannya itu sekitar ya 100 meter kali 100 meter lah. Di bawahnya itu memanjang. Mau dibuka semua tuh hanya pas Curug Kembar atau gimana? Kalau untuk kedepannya itu mungkin tebing-tebingnya itu mau dikasih gazebo. Nanti buat istirahat, buat nongkrong gitu kan. Keren. Ya itulah keunikan di daerah Prambanan Timur ini, Prambanan Selatan, Sleman Timur, bahwa di sini teman-teman muda tuh mulai giat wisata, mulai giat budaya, bahkan giat kesenian. Ya tinggal kita teman-teman pengunjung, teman-teman penonton di TV Hitam Putih Official berkunjung ke tempat kita. Ada juga jeep yang menggatuk, selain jeep juga bisa terbuka untuk umum ya. Tiketnya pripun nih Pak? Untuk saat ini masih free. Masih free. Sampai kapan? Mungkin untuk kalau belum ada perintah dari
desa kan, karena kita di bawah naungan desa. Podarwis itu di bawah naungan di desa. bawah naungan desa. Ya. Oke. Kita hanya untuk saat ini hanya ada kota sukarela mungkin ya. Sukarela. Oke. Jadi kalau nanti sekitar kalau ada pengunjung bisa memberikan di situ sumbangan, itu buat perawatan, buat pembayaran air. Di situ kan pakai pamdus. Terus pembayaran listrik juga, karena di situ sudah ada. Nah, di musim pandemi itu kan juga ada terbatas ya. Nah, itu gimana? Juga ada skala terbatas, misalkan pengunjung berapa gitu atau gimana? Kemungkinan kalau saat ini kan baru buka ya, belum dibuka untuk umum. Belum dibuka untuk umum ya. Karena masih dalam pembenahan kan. Tapi juga sudah ada yang datang. Sudah ada yang datang. Oh, luar biasa. Ya, per hari itu paling sekitar 20 orang. Sudah ada yang datang tuh. Walaupun lagi pembenahan. Oh, luar biasa. Berarti memang ini ya alami view-nya bagus ya. Ya, view-nya bagus. View-nya bagus juga. Di situ kan ada alamat Google Map-nya itu ada. Google Map-nya ada. Google Map-nya ada. Curug Kembar. Jurang Gandul. Oke, siap. Monggo promosi kepada khalayak penonton di TV Hitam Putih Official supaya bisa berkunjung ke tempat Bapak. Monggo. Ya, untuk teman-teman pecinta alam, datang dan nikmati suasana alam yang masih alami di Curug Kembar, dan di situ akan merasakan fresh dengan deburan air yang jatuh dari ketinggian 40 meter jatuh di Curug Kembar itu. 40 meter ya, 40 meter. Biasa. Lah mungkin butuh masukan dari kami tim TV Hitam Putih, pesan-pesannya bagaimana? Untuk TV Hitam Putih Official, tetap lanjutkan kreativitas Anda, maju bersama pariwisata Yogyakarta. Sekian dari saya Master Ompong dari TV Hitam Putih Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata. Salam wisata.